Halo Sobat Alkitab, pada video kali ini saya mau menceritakan tentang tabut Allah yang dipindahkan ke Yerusalem. Tabut Allah itu sangat istimewa, itu bukan sekedar kotak biasa. Di dalamnya ada hukum Tuhan dan tanda-tanda ajaib yang mengingatkan bangsa Israel tentang kasih Tuhan kepada mereka. Tabut Allah harus dihormati dengan sungguh-sungguh, karena tabut Allah itu adalah lambang hadirat Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada seluruh jemaat Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaat Israel berkata kepada Daud bahwa mereka akan berbuat seperti yang dikatakan Raja Daud, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa Israel itu. Lalu Raja Daud mengumpulkan 30.000 orang Israel. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat Israel untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Lalu mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, serta mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Usa dan Ayo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Raja Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan celacap. Namun, saat mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, lembu-lembu tergelincir, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Lalu Daud menjadi takut dan marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, dan Daud berkata, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Maka tempat itu disebut orang Beres Usa sampai sekarang. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, yaitu Yerusalem, dengan sukacita. Para mengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.
Lalu tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Raja Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Raja Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa Israel itu, kepada seluruh khalayak ramai bangsa Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Dari kisah ini kita belajar satu pelajaran penting. Tuhan ingin kita menghormatinya dengan sepenuh hati dan mengikuti jalannya, bukan jalan kita sendiri. Tindakan Usa mengajarkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Memang maksud Usa baik, ingin menolong supaya tabut Allah tidak terjatuh saat lembu-lembu tergelincir. Tetapi Usa lupa bahwa Tuhan sudah memerintahkan bahwa hanya para imam dari suku Lewi yang dipilih oleh Tuhanlah yang boleh memegang tabut Allah. Maka Tuhan murka terhadap Usa karena itu. Jadi kita perlu taat dengan sungguh-sungguh pada petunjuk Tuhan. Ketika Daud dan orang Israel memperbaiki caranya dan mengikuti ketetapan Tuhan, barulah sukacita sejati dan hadirat Tuhan memenuhi seluruh bangsa Israel. Mari Sobat Alkitab, kita belajar seperti Daud untuk menghormati Tuhan dengan ketaatan dan kasih yang tulus, karena berkat Tuhan selalu menyertai orang yang mau taat kepadanya. Oke para Sobat Alkitab, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati.